I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Mari kita jelaskan model memori jangka panjang yang menarik ini. Secara sederhana, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Singkatnya, memori dapat diartikan sebagai suatu jenis atau sistem pengolahan informasi. Model memori jangka panjang adalah cara kita menyimpan dan mengorganisir pengetahuan dalam pikiran kita. Ada beberapa model yang digunakan untuk mewakili pengetahuan jangka panjang, yaitu jaringan simantik, frames, dan script. Yang pertama, jaringan simantik. Jaringan simantik adalah model yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep dalam bentuk simpul dan hubungan antara simpul tersebut dalam bentuk garis. Misalnya, jika kita memiliki simpul anjing dan simpul hewan, kita dapat menghubungkannya dengan garis yang menunjukkan bahwa anjing adalah sejenis hewan. Model jaringan simantik. Yang pertama, turunan. Yang kedua, ada hubungan yang jelas antar bit informasi. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunan. Yang keempat, jika masalah bersifat umum, maka hanya memerlukan sedikit rincian, tetapi jika ternyata yang diingat itu banyak hal, akan dilibatkan. Yang kelima, jaringan simantik disajikan dalam bentuk graf berarah. Kita lanjut yang kedua, yaitu frames. Frames adalah model yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan dalam bentuk struktur data yang terorganisir. Setiap frame mewakili suatu konsep atau objek dan memiliki slot-slot yang bersifat atribut-atribut atau informasi yang terkait dengan konsep tersebut. Misalnya, jika kita memiliki frame mobil, kita dapat memiliki slot-slot seperti merek, warna, tahun, dan sebagainya. Contoh, bayangkan jika kita memiliki frame mobil dengan slot-slot seperti merek, misalnya Toyota, warna misalnya merah, dan tahun misalnya 2021. Dalam frame ini, kita dapat menyimpan informasi tentang mobil tertentu, seperti merek, warna, dan tahun pembuatan mobil. Yang ketiga adalah script. Script adalah model yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan dalam bentuk urutan, langkah-langkah, atau skenario. Ini adalah cara kita mengorganisir pengetahuan tentang bagaimana suatu kejadian atau situasi berkembang dari awal hingga akhir. Misalnya, jika kita memiliki skrip untuk makan malam di restoran, kita dapat memiliki langkah-langkah seperti mengatur referensi, memilih menu, mengobrol dengan teman, dan sebagainya. Elemen-elemen dari skrip adalah input condition atau kondisi input. Kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku sesuatu peristiwa dalam skrip. Yang kedua, truk atau jalur adalah variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Yang kedua, prop atau pendukung, yaitu berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Yang keempat, role atau peran, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Yang kelima, scan, yaitu adegan yang dimainkan merupakan bagian dari suatu peristiwa. Yang keenam, output, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam suatu skrip terjadi. Contoh, bayangkan jika kita memiliki skrip untuk perjalanan ke pantai. Langkah-langkahnya bisa mencakup mengemas barang-barang, pergi ke pantai, berenang di laut, berjemur di pantai, dan memakan makanan laut.
Dengan skrip ini, kita dapat mengatur pengetahuan tentang perjalanan ke pantai dalam urutan yang logis. Audio Jungle.